unit atau kru memikat. Ya emang jualannya cuma itu kok. Terus disebutin semua sama dia. Terus gua harus ya, yang kita jual kan itu. Iya, itu masih itu. Unit itu kan berarti udah mencakup fasilitas, ya kan? Terus kenyamanan orang. Itu kan dari segi unit. Jadi itu dua-duanya disebut itu. Tapi kalau lu orang jualan, lu punya 10 poin yang harus lu jual ibaratnya. 10 poin atau 5 poin lah, biar kalian gak terlalu berat mikirnya. Misalnya lu mau buka perusahaan transportasi nih, terus ada 5 poin nih Mas, yang harus yang bisa bikin lu laku tuh 5 poin. Satu, misal contoh nih. Satu, bis ya, armada. Oh, the new apa sih? Yang terbaru lah ibarat. Yang terbaru. Unit yang terbaru misalnya 1 poin. Terus kedua, krunya ganteng-ganteng misal. Terus yang ketiga, keramahan kru. Terus yang keempat, fasilitas, kenyamanan dan lain-lain. Yang kelima, agen yang humanis, ya kan? Yang fleksibel. Agen juga perlu ya, agen. Mas. Iya, jadi kita kalah nih 1 poin misalnya. Bis, kita nggak bisa beli bis yang baru. Mas, usahain lu menang di poin yang lain. Iya kan? Ketika lu udah punya 3 poin aja, hilang 2 poin, lu minus 2 poin. Tapi punya 3 poin yang lain. Mas, lu udah bisa jualan. Paham ya? Lu udah punya modal buat bisa jualan. Gua nggak bilang bisa laris, enggak. Bisa laris itu butuh proses lagi, butuh perjuangan lagi. Tapi seenggaknya di saat lu udah punya 3 poin atau 60% dari poin-poin yang apa sih yang lu butuhin dari marketing untuk dunia bis, ya, lu udah bisa jualan, udah bisa modal buat jualan. Jelas ya Mas? Pinter nih yang nanya. Sekolah di mana? Dari tadi yang nanya bagus-bagus. Pinter. Gue berasa kayak nggak lulus SMA. Mas, ini ada lagi nih Mas yang tanya nih Mas. Dari Anji nih. Mas Rian, syarat-syarat kalau ingin mendirikan PT atau perusahaan otobus transportasi darat, bagaimana sih Mas caranya atau apa saja? Ya lu bikin akte perusahaan. Dan kamu tuh bikin akte perusahaan. Terus udah gitu kamu nyiapin armada, ajuin izin trayeknya, ajuin izin perizinannya lah. Terus udah siapin garasi. Garasi itu nggak harus beli Mas, nyewa juga bisa. Dan garasi itu bebas bentuknya, apa aja mau lu katain garasi. Segala lapangan bola lu sewa, lu tulisin garasi bisa. Pokoknya intinya ada tempat. Terus ya udah. Siapin tim kamu. Kamu perlu berapa tim? Tim marketing, tim operasional, tim keuangan. Udah, jalan. Itu harus ada semua ya, Mas ya? Iya, makanya ya siapin modalnya. Enggak, Mas. Kan kita beli bisnya pakai daun, Mas. Ngapain butuh modal? Itu nah, orang nanya, Mas bikin nasi goreng perlu pakai nasi enggak gitu. Itu benernya bukan pertanyaan yang perlu dijawab Mas. Udah pasti. Karena itu unsurnya benernya gini. Modal itu sama kayak manusia. Berarti itu apa ya? Sesuatu yang dibutuhkan. Kalau orang Islam nih Mas, kan mengenal kata syarat sama rukun ya. Kalau rukun itu kan adanya di dalam ibadah. Contoh kayak takbiratul ihram atau lu membaca Fatihah nih ketika dalam sholat itu jatuhnya rukun Mas. Tapi ketika persyaratan apa unsur itu adanya di luar sholat, kayak contohnya wudhu harus agama Islam. Nah itu jatuhnya kan syarat. Nah sama tuh modal itu jadi kayak syarat ya, manusia nah itu juga jadi kayak syarat. Terus rukunnya apa ya, itu tadi rukun yang gue sebutin tadi pertama. Itu kenapa komennya hilang kok? Sebentar saya matiin biar baca kok yang tanya-tanya yang saya catetin dulu. Oh gitu, kamu kok pinter sih kan ini juga banyak banget yang dicatat. Kalian tuh jangan gift Mas, sayang banget giftnya, ampun. Mau kemarin isinya harga 15 juta Mas, masuk ke itu cuman berapa? 400.000. Ini ada lagi Mas yang tanya Mas. Ada yang lagi yang tanya nih. Mas, minimal kalau bikin perusahaan otobus transportasi darat itu membutuhkan unit berapa? Minimal 5. Satu ya? SK itu, satu SK pengajuan itu minimal 5 unit. 5 unit minimal. Wes? Kayak gitu doang. Kayak KPS gitu ya. Itu kan lu pertanyaan bisa jawab kok. Ngapain kudu gua sih kok?
Ibaratnya Ya lu kan ini nanya pertanyaan pertanyaan SD ditujukan ke sama sampai ya. mahasiswa yang lu sendiri bisa mewakilin buat jawab gitu. Cuman jawab 5 Ya Allah. doang. 5. Ya, ya kan pesertanya 5 unit ya, pasti kan butuh biaya garasi, bikin, makan jalur, kan gitu. Masih perlu proses. Mungkin gue satu-satunya orang ya yang bener-bener ngajarin orang tanpa aling-aling ya kok ya. Semua sing nih gini nih, biasa ngomong bahasa Indonesia ketika nge-live sendiri ya kan kok yang orang metese, Jumapolo. Nyampur gue jadi pengen ngomong Mopo tuh jadi pengen ngomong bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, Mas. Ya orang kan Gini, selama ini gini, apa ini? Eko, aku mau ngomong apa mau awake dhewe bahas? Oh iya. Ah, Apa mau? Bahas apa awake dhewe? 5 unit transportasi itu menentukan berapa Yang terakhir, tahun bukan? gurunya aku bawa enggak? Transportasi. Bahasa Indonesia. Kalian. Hah? Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Nah, isu. Kowe iso jawab. Iya. Mau kok pinter, Terus? Mas. Pinter. Wes, akeh sing takut-takut kok. Ki kira-kira sing takut-takut ngono iku mau sesuk gawe peraturan kok. Sing ape takut, yo. Ayo. Ngasih gift Minimal ya. langsung dudono. Mas mau tanya, iya. Mau masuk nomor berapa gitu? Ikut-ikut gaya pejabat lo. Jual beli jabatan kalau pejabat ya. Lu jual beli pertanyaan. Nomornya 0823 24 54 4058. Itu nomor gopaynya. Eh, Mas, jangan keseringan menghina gua. Gua kan pengangguran, Mas. Gimana sih? Anggap aja ini gua kerja ngelawak. Ini ada lagi yang tanya Mas dari UM Store. UM Store kok kaya wis tau krungu ya? Iku bukan toko handphone ya? Mungkin. Mas, Muria Raya ngadeg. Muria Raya ngadeg ya apa maksudnya iki? Negara itu berdiri. Muria Raya ngadeg. Gua tuh bingung kok. Kat- Orang pada nggak tahu ya. Ini, nah, sesek. Wong iku akeh sing ora ngerti. Aku itu kan dari bayi di Jakarta ya, di Betawi Mas, di kampung kosong. Jadi benernya bahasaku tuh emang aslinya Betawi Mas. Aku tuh baru pindah ke Jawa, baru mulai belajar bahasa Jawa itu umur 19 tahun ketika aku dikirim ke Kudus buat pertama kali ngurusin bis. Bayangin 2003 itu baru umur 19 tahun pada saat itu dan itu baru belajar bahasa Jawa Mas. Jadi kadang kalau ada orang ya kayak sering aku bahas lah. Aku bahasa kadang campur-campur tapi kebanyakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Ya karena itu Mas, emang dari bayi di situ tinggal sampai gede. Ngomong sama Moko, nah gua kayak bunglon ngomong sama Moko pakai bahasa Jumapolo ya kan? Ada lagi nih Mas, pertanyaannya nih dari 7010. Mas Rian kedepannya terjun lagi nggak di dunia transportasi? Bilang terjun lagi nggak tahu ya Mas, gue tuh benernya capek Mas. Kan kalian dulu kalau masih ingat vlog-vlogku terakhir tuh, aku kan bilang Mas, Pekalongan itu tujuan akhirku kan Wonosobo ya. Aku tuh punya satu ambisi yang dulu aku di era-era terakhir aku kerja itu, aku bilang sama pimpinan-pimpinan Teo Haryanto, ada satu wilayah yang emang belum pernah ngerasain kegantengan gue ibaratnya. Cuma satu wilayah aja Mas, di wilayah Jawa Tengah itu. Wonosobo. Nah, Wonosobo. Kita tahu dong penguasanya siapa ya kan. Makanya terus kalian lihat dulu wilayah terakhir yang aku buka mana? Pekalongan kan? Aku kembangin. Nah, kalian ingat gak? Gue dulu pernah sampai mana? Udah sampai mana? Udah sampai Moga kan? Kalian ingat? Nah, itu proses Mas. Pekalongan, Ya, Mas, ya? Malang, Moga, Belik ya kan? Purbalingga, Wonosobo. Cuman ya Allah berkata lain Mas. Mungkin Allah sendiri berpikir atau mungkin udah nganggep gua terlalu rakus mungkin bisa. Atau mungkin kayak omongannya Bang Rianta dulu bilang, sebesar apapun tangan lu, sepanjang apapun tangan lu, lu kagak bakal bisa memeluk dunia. Lu tuh nggak bakal bisa meluk dunia. Mau sepanjang apapun tangan lu nggak bakal bisa. Jadi mungkin itu juga. Jadi salah satu takdir yang ya itulah takdir yang bikin gua jadi nggak dapat tuh achievement itu. Walaupun dengan hal-hal lain. Jadi aku tuh dulu kalau pengen nyerang satu wilayah Mas, itu yang aku serang kakinya dulu Mas. Harus kakinya dulu. Contoh begini. Kalian ingat aku 2012 buka
Solo ya gue ya. Solo. 2012 aku buka Solo, itu aku gunain Angga Armada terbaru mas. Aku gunain Armada tahun-tahun 2009, 2010 gitu. Aku nggak pernah ngajarin anak-anak lapanganku dulu atau anak-anak operasionalku dulu. Lu tuh jualan harus pakai bis baru, harus pakai bis yang super mewah. Nggak pernah gue ngajarin kayak gitu. Karena kalau kayak gitu jadi nggak ada tantangannya mas. Anak SD, ya, baru lulus sekolah, ibaratnya lu suruh jualan tiket, laku mas. Kalau bisnya baru-baru begitu doang, modal nih, ya kan? Enggak, gue nggak ngajarin mereka kayak gitu. Banyak unsur yang bisa lu jual selain itu. Makanya kalian ingat gue buka Wonogiri itu pakai bis tahun berapa? 2012, 2010 ya kan? Nah, itu gue ngajarin anak-anak operasional gue pada saat itu. Karena banyak mas yang bisa kita lakukan kalau kita emang modal kita terbatas gitu, pada saat itu. Nah tapi gue lebih suka begini. Begitu itu kok dengan armada yang kayak gitu itu laku mas, baru gue remajain. Makanya kalian kalau ingat perjalanan pada saat itu pasti kalian tahu beberapa titik yang udah dominan aku remajain bisa baru dibaruin gitu. Jadi udah penumpangnya tadinya dengan bis yang kayak gitu aja udah seneng. Nah diganti bis yang lebih baru, wah bahagia mas penumpangnya. Paten mas, ibarat paku itu ditancepin di tembok udah kagak bakal kabur penumpang. Ibaratnya begitu. Udah punya nama dulu ya mas ya? Ya betul. Nah cari nama dulu. Ini banyak nih mas. Ini yang rata-rata teman-teman